few moments later. Pagi Mbak. Pagi, silakan duduk. Perkenalkan, saya Afna, petugas pajak yang ditugaskan dari kantor DJP untuk memeriksa pajak di perusahaan Anda. Baik, jadi saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pajak di perusahaan Anda. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, untuk pertanyaan pertama, bisakah Ibu jelaskan struktur organisasi perusahaan dan apa produk atau jasa utama dari perusahaan ini? Baik, untuk struktur organisasi kami itu ada, yang pertama ada dewan direksi, ada manajemen eksekutif, yaitu yang CO, CFO, terus ada divisi R&D yang yaitu penelitian dan pengembangan, terus ada tim-tim produksi, pemasaran, penjualan, terus ada divisi layanan pelanggan, dan divisi keuangan dan administrasi. Nah, untuk khusus produk dan jasa utama kami sendiri itu sebenarnya ada perangkat keras komputer dan ada beberapa alat elektronik seperti televisi, kamera, dan beberapa komponen elektronik yang memang terkhususkan untuk komputer seperti itu. Kita memproduksinya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang digunakan di perusahaan ini? Kami menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis komputer dan menggunakan SAP ERP, yaitu perangkat lunak untuk memanajemenkan bisnis kita dan juga akuntansi. Baik, pertanyaan ketiga, apakah perusahaan sendiri memiliki daftar aset tetap yang lengkap dan terkini di perusahaan ini? Sepertinya saya ada, kami memiliki daftar aset tetapnya, ada di dalam sini dan ini tahun berjalan. Kita lihat di dalam. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana kebijakan dari perusahaan terkait penyusutan aset tetapnya? Perusahaan kami menetapkan kebijakan terkait penyusunan aset tetap, yaitu menggunakan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan biaya aset secara merata selama umur manfaatnya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa penyusutan aset tetap itu dapat dihitung dengan benar? Perusahaan kami memastikan bahwa menerapkan langkah-langkah dan prosedur yang cermat dalam proses akuntansinya, seperti penggunaan metode penyusutan yang sesuai, terus perhitungan nilai residu yang realistis, terus pemantauan terkait umur manfaat, terus pelacakan biaya perolehan dan peningkatan aset, serta kepatuhan terhadap aturan regulasinya. Baik, pertanyaan keenam, apakah perusahaan pernah menerima sanksi atau denda terkait pajak? Jika iya, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Baik, kalau perusahaan kami sendiri itu tidak pernah menerima sanksi atau denda dikarenakan pajak, karena selalu tepat waktu dalam membayar pajak dan juga melaporkannya juga tepat waktu. Untuk pertanyaan ketujuh, apakah ada aset tetap yang dijual, dihancurkan, atau dihapuskan selama tahun pajak yang sudah diperiksa? Untuk pada tahun yang diperiksa, ada beberapa aset yang kami jual dan ada juga yang dihapuskan beberapa karena mungkin itu tidak bisa atau tidak layak dipakai lagi. Ada datanya di dalam berkas penjualan aset tetap ini. Dia ada beberapa berkas yang saya siapkan. Untuk pertanyaan ke-8, apakah perusahaan sudah mengakui keuntungan atau kerugian kapital yang terkait dengan penjualan aset tetap di perusahaan sendiri? Baik, perusahaan kami itu telah mengakui semua keuntungan dan kerugian kapital yang terkait penjualan aset tetap tersebut ya Bu. Mungkin datanya ada di sini di laporan keuangan kami yang telah kami tampilkan di sini. Tentang bagaimana prosedur pemotongan PPh pasal 22 dan 25 yang dilaksanakan di dalam perusahaan Anda sendiri? Baik, prosedur pemotongan PPh pasal 22 kami itu adalah perusahaan biasanya membeli barang atau jasa dari pemasok. Jika barang atau jasa tersebut termasuk dalam kategori yang terkena PPh pasal 22, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak sebelum melakukan pembayaran kepada pemasok. Lalu proses pemotongan dilakukan dengan menghitung persentase tertentu dari jumlah pembayaran yang akan dibayarkan dan juga sesuai dengan tarif yang berlaku.
Lalu pajak yang dipotong itu kemudian dilaporkan dan disetor kepada otoritas pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk pemotongan PPh yang pasal 25 sendiri, itu perusahaan tuh melakukan pemotongan pasal 25 ketika dia membayar honorarium, royalti, bunga, atau dividen. Nah, besarnya pajak yang dipotong biasanya dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak untuk jenis penghasilan yang bersangkutan sendiri. Nah, setelah pemotongan dilakukan, perusahaan berkewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak yang telah dipotong kepada otoritas pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biasanya kami juga menggunakan ahli dari si pajak sendiri seperti itu. Kita pertanyaan ke-10, dalam perusahaan Ibu, siapakah yang bertugas dan menjadi tanggung jawab untuk menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 22 dan 25? Dalam perusahaan kami, yang bertugas dan menjadi penanggung jawab untuk menyetor dan melaporkan itu biasanya adalah ada staf akuntansi dan juga manajer keuangan. Kalau manajer keuangan ini biasanya memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan pemenuhan kewajiban pajak. Nah, biasanya dia mengawasi dan mengkoordinasi proses pelaporan dan penyetoran pajaknya. Dan kami juga memiliki ahli pajak yang telah disebutkan tadi sebelumnya, bahwa perusahaan mungkin juga memiliki ahli pajak internal yang biasanya kami gunakan, yaitu jasa konsultan pajak eksternal seperti itu. Baik, apakah ada hal-hal khusus atau masalah yang ingin dijelaskan terkait laporan pajak dari perusahaan sendiri? Untuk sejauh ini selama perusahaan berjalan ya Bu, belum ada sih masalah yang ingin saya sampaikan. Mungkin terkait perubahan regulasi saja dari DJP-nya sana, akan tetapi saya menyewa ahli pajak agar terhindar dari berbagai kesalahan dan dalam kepatuhan kewajiban perpajakan seperti itu. Terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Saya pamit undur diri. Ibu, selamat siang Ibu. Terima kasih.